Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujibas sa'il. Siyadatul Raisul Jalasa, al-asajidatul kiram, al-ahbabus syarifah, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ushhidullah bi annani uhibbukum fillah. Yang mulia, semua alim ulama, semua guru-guru kami penasihat Arafah yang hadir di sini, dan para dai kota, dai provinsi, bahkan dai internasional yang terima kita dari Palestina, Syekh Taufik, dai kota dan provinsi langsung dipimpin oleh Ustaz Ridwan dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Dayat. Kemudian yang kami hormati Pak Haji, Pak Imam, Pak Mukim, dan di sini ada Ahlul Bait, Pak Prah ya, ini beliau di Ahlul Bait, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan. Ada anggota DPRK hadir, beberapa orang banyak sekali. Kepala dinas hadir, dari pajak juga hadir, ya banyak sekali. Dari PSI juga hadir, dari Bank Syariah,
dari dokter, spesialis, pengusaha, Allah Akbar. Ini saatnya umat bersatu, apalagi bersama TNI ya, Pak Dadang. Dan mohon maaf, Ahad yang lalu saya minta izin karena saya harus membuka grand opening safari subuh Medan Sumut bersama Pak Daniel. Beliau sudah diangkat dari Panglima Bukit Barisan. Kami bersama beliau ya grand opening saat itu di Masjid Nurul Huda LPIA. Hari ini mereka di Masjid As-Solihin Medan Maimun, Medan Kota, dan terus mereka berjalan. Nanti siapa yang ke Medan boleh di sana ada nanti subuh keliling Arafah Sumut. Sudah kita grand opening kemarin dan alhamdulillah hari ini di Masjid As-Solihin Medan Maimun. Langsung penasihatnya pembinanya Pak Daniel, salah seorang mantan dari jamaah Arafah. Dan alhamdulillah jamaah Arafah yang dulu di sini seperti Pak Zul, Kepala BNI Syariah, itu sebagai humas, sama Pak Edi, Kepala Jiwasraya, Ketua BUMN di sini, sana sebagai humas di sana. Dan mereka bergerak terus sampai akhir hayat mereka. Dan kita semuanya mudah-mudahan semua kita insya Allah istiqomah terus di jalan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita insya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berkumpul dalam surganya Allah seperti ini bersama ayah ibu kandung kita, kakek nenek kita, kakak adik kita, abang kandung, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, seluruh keturunan kita. Mudah-mudahan kelak di akhirat dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda yang berkalimat, insyaallah ahad depan kita mengunjungi Masjid Baitul Azhar. Baitun artinya rumah, baitani dua rumah, buyut rumah. Azhar jamak daripada zahrun. Zahrun satu bunga, zahraini dua bunga, azhar bunga. Berarti masjid itu disebut dengan Masjid Bunga-Bunga Azhar, yaitu di Cetiri. Dari simpang 7 kita menuju Abu Bakar. Sebelum jembatan ada Masjid Indah sebelah kanan. Kita terus diundang alhamdulillah. Dan itu sudah lama undangannya yang belum kita kabulkan karena posisinya jauh. Habis simpang 7 menuju ke Abu Bakar, sebelum jembatan sebelah kanan masjidnya Masjid Indah, bagus sekali. Mudah-mudahan terus sama-sama kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan pada akhirat kita diizinkan masuk dalam surganya Allah. Baik, ayahanda bunda yang patah iman, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita kepada Al-Mukarram Syekh Umar Kabir sebagai LCNA Al-Fadl Masyhur. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما آمين 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 يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam ta'zim kami kepada Imam Cik Masjid Baitul Mukminin serta Ketua BKM dan seluruh jajaran pengurusnya, kepada seluruh jamaah tetap imam rawatib di masjid yang mulia ini. Begitu juga salam ta'zim kami kepada guru kami Al-Ustaz Zul Arafah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ketaatannya. Begitu juga ta'zim kami kepada seluruh penasihat Arafah, baik yang muda maupun yang dewasa. Terkhusus juga kepada imam kita, imam yang hari ini telah menjadi bagian daripada kita, Syekh Taufik. Barakallahu fikum ya Syekh, lillahi darrukum. Mudah-mudahan Allah panjangkan juga umur ketaatannya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya hamba Allah yang mukminin, yang salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal tausiah ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang telah kami rasakan bertahun-tahun lamanya semenjak awal mula bergabung, hadir, ikut membersamai jamaah Arafah. Waktu itu kami ingat pertama kali salat bersama subuh Arafah itu di Masjid Ar-Rahman Merduati. Waktu itu adalah pertemuan pertama kali kami dengan Ustaz Jul Arafah. Tak pernah kenal sebelumnya. Hari itu menjadi akrab, dan kami ingat sekali awal mula pembicaraan kami itu dengan berbahasa Arab. Karena kebetulan kami mengajar di satu kampus, memang dari A sampai Z-nya bahasa Arab. Lalu enggak tahu kenapa Ustaz Jul malah ngajak langsung berbahasa Arab, ingin praktek ilmu yang pernah beliau dapatkan selama belajar di pesantren Darul Arafah. Dan Masya Allah, itu sangat menarik bagi kami. Jadi semenjak itu kami ikut jamaah Arafah. Mungkin kita sebagian di sini sudah mengenal satu sama lain. Dan hari ini adalah sebuah kemuliaan yang Ustaz Zul Arafah berikan kami untuk naik ke atas mimbar menjadi penceramah, menjadi pengisi tausiah, yang biasanya hanya sebagai jamaah biasa, sebagai makmum, terkadang sesekali diajak menjadi imam. Hari ini adalah sebuah kemuliaan, dan kami maknai ini adalah sebuah niat daripada seorang Ustaz Zul Arafah mengangkat seorang anak muda. Kami hari ini belum lagi kepala tiga, Bapak dan Ibu sekalian. Namun Ustaz Zul berikan kesempatan yang luar biasa bagi anak muda untuk menyampaikan kemampuannya, bakatnya barangkali. Dan pada hakikatnya ini sebenarnya kami maknai bukan bakat, melainkan keinginan dari dalam hati sebagai seorang mukmin untuk mengamalkan perintah Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang senantiasa mewasiatkan, menasihati satu sama lain, bil haqq, yaitu menasihati dengan kebenaran, begitu juga dengan kesabaran. Ada 3 filosofi ma'asyiral muslimin daripada jamaah Arafah ini. Apa filosofi itu? Yang pertama adalah Arafah ini kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, dia itu berasal dari kata arafa ya'rifu. Ana a'rifuka wa anta ta'rifuni. Saya mengenal engkau dan engkau juga mengenal saya. Ada kata ta'aruf.
Filosofi pertama daripada Jamaah Arafah ini adalah nilai ta'arufnya yang besar. Saling kenal satu sama lain. Saling mengenal. Bukankah itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Li ta'arafu. Allah ciptakan kita ini semuanya memang dari sejak Nabi Adam, kemudian turun keturunan daripada Nabi Adam. Ada berapa anak Nabi Adam? Ada 20. Ada 20, dan nanti kita akan ceritakan beberapa atau 2 orang daripada anak Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai ke bawahnya. Dan dalam Nabi Nuh itu ada nanti 3 yang menjadi, kita katakan, bapa bangsa. Ada Sam, Ham dan Yafes. Itu peradaban, semuanya ada kulit hitam, ada kulit putih. Itu turun dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, turun sampai Nabi Muhammad, sampai kita hari ini, sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini bersaudara. Allah ciptakan bangsa. Dulu di zaman Nabi ada yang terkenal sekali, bangsa Rum namanya. Ada bangsa Persia, ada bangsa Yunani, ada bangsa India, ada bangsa Cina dan lain sebagainya. Tujuannya diciptakan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Kita semuanya ini dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang kulit hitam maupun kulit coklat maupun sawo matang atau kuning langsat atau ada yang putih. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan biasanya satu kebersamaan yang kita rasakan di Jamaah Arafah ini adalah ketika kita nanti selesai melaksanakan atau mendengarkan tausiah, kita akan salam-salaman, kita akan berfoto bersama, nanti akan duduk sesuai dengan mungkin nanti ada kuih atau semacamnya. Kita akan duduk saling berinteraksi, dan itu semuanya adalah nilai ta'aruf ma'asyiral muslimin. Dan itu menjadi langkah awal, tahapan awal terwujudnya al-ukhuwatu al-islamiyah. Al-ukhuwatul islamiyah itu persaudaraan, bukan persaudaraan hanya sesama muslim, tetapi al-ukhuwatul islamiyah adalah persaudaraan yang didasari atau didasarkan, pondasinya adalah Islam. Bahkan terhadap kaum non-muslim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga berlaku adil kepada mereka. Kita juga berbuat baik kepada mereka. Kita juga boleh memberikan hadiah, namun tidak dalam momentum-momentum milik mereka. Itu adalah sebuah al-ukhuwah al-islamiyah. Bahkan nanti ada istilah al-ukhuwah yang lain. Ada ukhuwah basyariyah. Semua manusia, semuanya bersaudara. Karena kenapa? Ukhuwah basyariyah. Kita lahir keturunan daripada seorang nabi, yaitu Nabi Adam bersama istrinya Siti Hawa. Ada yang disebut juga al-ukhuwah al-wataniyah. Kita ini bersaudara. Memang anda non-muslim, atau mungkin anda tinggal di satu tempat, di satu pulau, di satu daerah, namun kita adalah saudara sebangsa, saudara senegara. Apalagi kita hari ini, semua dikumpulkan kita. Hari ini kita berposisi di Banda Aceh. Maka semua kita juga adalah bersaudara. Apalagi kita melaksanakan solat subuh secara bersama-sama. Ta'aruf adalah langkah awal terwujudnya al-ukhuwah al-islamiyah. Memang ada tangga-tangga selanjutnya hingga terwujudnya ukhuwah Islamiyah yang begitu mantap dan sempurna. Ada yang dinamakan dengan, setelah at-ta'aruf, ada yang disebut dengan at-tafahum. Dari awal, tangga pertama adalah ta'aruf. Kita sudah saling kenal mengenal. Anda dari kampung fulan, saya dari kampung sana. Kita sudah mengenal, bahkan saya sudah kenal, oh asalnya dari sini, berarti oh ini satu nenek kita. Jadi sudah mengenal. Setelah kita sudah mengenal, maka terjadilah at-tafahum, saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain. Maknanya apa? Ketika sudah saling memahami satu sama lain, terjadinya tafahum, maka tidak ada lagi iri hati. Tidak ada lagi marah-marahan. Tidak ada lagi jauh-jauhan. Tidak ada lagi bentrok. Tidak ada lagi namimah, adu domba. Karena kenapa? Kita sudah mengerti.
yang terjadi ada dengki, hasad, iri hati, ada fitnah, itu ketika dia belum sampai pada derajat tafahum, baru cuman dita'aruf saja, sudah kenal, oh enggak beres orangnya, kemudian banyak hasad dengki yang terjadi. Itu yang kedua, tafahum. Maka ketika level tafahum sudah terpenuhi, naik ke level selanjutnya, apa? At-ta'awun. Setelah kita mengenal, setelah kita saling memahami, saling mengerti satu sama lain, kan nanti kita ditanya, apakah orang dia ini pengertian orangnya? Kalau dia pengertian, berarti dia sudah sampai ke derajat tafahum. Yang ketiga adalah at-ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu. Kalau ada yang susah, dia mau bantu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada saudara kita hari ini datang dari Palestina. Coba kita lihat di sana, saudara-saudara kita sulit, susah di kota Gaza dan di kota-kota yang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin membantu mereka, maka itu adalah albir wat taqwa. Itu adalah kebaikan dan ketakwaan. Masyiral muslimin rahimakumullah, tolong menolonglah satu sama lain. Jika nanti ada salah satu atau tetangga kita yang memiliki kekurangan atau dia memiliki hajat, maka tunaikanlah hajatnya. Itu adalah dari bagian dari bab at-ta'awun. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Setelah terjadi atau setelah sempurnanya nilai ta'awun, yang kelima adalah at-takaful. Saling menanggung beban. Ini katanya saling menanggung beban, bukan satu orang menanggung beban yang lain, sementara yang dianya ini tidak menanggung beban, saudaranya tidak. Takaful. Kan hari-hari ini sudah ada nanti gerakan-gerakan kafalah. Apa maksud daripada gerakan kafalah itu? Kafalah itu menanggung beban orang lain. Kita yang memiliki kemampuan, kelebihan Allah berikan, kita mau menanggung beban orang lain, itu adalah derajat takaful namanya. Luar biasa umat muslim kalau sudah sampai kepada derajat takaful. Kita satu sama lain menanggung beban. Menanggung beban itu apa? Kalau ada saudara kita yang sakit, terasa di dalam hati, ya Allah, minimal kita doakan. Atau kalau ada, kita berikan santunan, kita berikan donasi, kita berikan bantuan. Hari ini, Masya Allah, barusan kami dengar dari Ustaz Jul, harusnya imam tadi adalah Ustaz Ahmad Rizki Al-Abdi, seorang sahabat kami, guru kami juga. Hari ini kabarnya ibu beliau kurang sehat. Apa benar infonya? Mudah-mudahan kalau memang ibunda beliau kurang sehat, moga-moga Allah segerakan pemulihannya, Allah berikan kesembuhannya. Kenapa seperti itu? Karena kita merasa bahwasanya ketika ibunya sakit, ya seakan-akan ibu kita yang sakit. Itu takaful, ma'asyiral muslimin. Ada muncul rasa di dalam hati. Lebih besar lagi apa? Ketika kita mau membantunya. Karena kenapa? Sudah lewat kita level ta'awun tadi. Takaful itu hanya ketika kita merasa menanggung beban, lalu kita tinggal beraksi saja. Rasulullah kan seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus untuk kalian Rasul, seorang nabi, seorang utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, itu dari kaum kalian sendiri, bukan orang lain. Yang berdakwah di Aceh gitu, kalau kita artikan ini, itu bukan orang jauh, orang kita sendiri juga. Jadi kalau orang sendiri, orang Asolo ini kan lebih merasa bahwasanya memang lahir dari rahim kota itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah ini memiliki aziz. Aziz ini bukan ketika ada seorang nama Abdul Aziz, berarti hamba Allah yang maha perkasa. Bukan aziz ini yang dimaksud, bukan perkasa yang dimaksud.
namun aziz, ini berat bagi Rasulullah. Alaihi ma anittum, apa yang kalian rasakan. Wahai orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad ini merasakan apa yang kalian rasakan. Apa yang ditanggung beban oleh Rasulullah. Ketika orang Quraisy ini sudah diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, diajak untuk beriman, mereka enggak mau. Itu menjadi beban bagi Rasulullah. Bebannya bagaimana? Bagaimana apabila mereka nanti masuk ke dalam neraka? Orang-orang Quraisy, kaum Nabi sendiri, rela tidak Rasulullah? Tidak rela. Bahkan Abu Talib, pamanda kesayangan Rasulullah, di Amul Huzni wafat bersamaan juga dengan istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid, wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Kamasyiral muslimin rahimakumullah, takaful itu menanggung, saling menanggung beban. Bukan kita saja menanggung beban orang, orang juga merasakan akan beban yang kita rasakan. Itu yang keempat, masyarul muslimin. Yang kelima apa? Yang kelima adalah al-ithar. Ketika menanggung beban sudah terpenuhi, sudah sempurna, sudah tercapai, derajat seterusnya setelahnya yaitu derajat tertinggi. Bahkan kami ingat salah satu ulama hikmah memberikan kata-kata terhadap kata ithar. Ithar ini di dalam Al-Quran ada di surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan atas kebutuhan mereka sendiri walau kana bihim khasasah, padahal mereka itu butuh. Siapa mereka? Orang-orang Ansar, Ahlul Madinah, kaum muslimin di kota Madinah. Ketika datang orang Muhajirin hijrah dari Mekah ke kota Madinah, mereka rela memberikan sesuatu yang bahkan mereka butuh akan sesuatu itu. Itu ithar. Dikatakan oleh seorang ulama, al-ithar min a'la darajatil jud wal karam. A'la, atau bahkan dikatakan min a'lal iman, tingginya iman seseorang, atau level tertinggi dari sifat kedermawanan. Level tertinggi itu adalah al-ithar. Kalau memberi saja dalam keadaan lapang kan mudah saja. Ada uang 50, kita berikan 20, mudah. Tapi 50 itu sedang butuh kita. Tapi lewat seorang saudara kita, kemudian kita rela berikan 50.000 itu padahal kita sedang butuh, kita berikan kepada orang tersebut, pada hakikatnya itu adalah al-ithar. Itu yang harus kita wujudkan mulai hari ini. Dan itu, kalau itu sudah terwujud, Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah mencapai di derajat kelima, di lantai atau anak tangga kelima daripada terwujudnya al-ukhuwatu al-islamiyah. Nanti ada satu contoh daripada ithar. Apa contoh itu? Pada perang Yarmuk, satu peperangan yang luar biasa terjadi. Peperangan Yarmuk, ada satu kisah yang sangat memilukan kala itu, tapi memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Apa itu? Kami tidak ingat namanya. Ada seorang, katakanlah seorang paman, ia berjalan memasuki ke area peperangan, karena pada kala itu peperangan sudah selesai. Nanti ada beberapa yang tumbang, ada beberapa yang sudah cedera, ada yang sudah syahid, wafat. Ada seorang paman ini, dia menenteng setimba air atau segayung air lah. Dia bawakan segayung air. Tujuannya apa? Untuk diberikan kepada ponaannya. Karena ponaannya ini ikut dalam peperangan. Ia tanya satu persatu, ada kalian melihat si fulan? Lalu ada seorang itu menjawab, tadi saya lihat di arah sana. Lalu si paman ini menenteng air itu, dia bawa ke sana. Ditemukanlah ternyata keponakannya itu sudah tertebas pedang, merintih kesakitan, ingin dibantu.
maka bantuan awal itu adalah diberikan air. Karena memang khusus di bawah air, kadang dia kehausan nanti. Nanti akan dipulihkan, akan diobati. Namun minum dulu. Ini dibawakan air. Ketika sudah diberikan air kepada ponaannya, lalu ponaannya tersebut ketika hampir meminumnya, belum setetes pun masuk ke mulutnya atau mengenai bibirnya, belum. Terdengar ada suara, Suara apa itu? Ada seorang yang merintih kesakitan, merasakan apa yang ia rasa. Ada seorang sahabat juga, ternyata tertebas pedang, merintih kesakitan. Ketika didengar suara diperintahkan kepada pamannya, paman, bawa air ke sana. Bawa air ini ke sana. Saya tidak mau minum, bawa ke sana. Dia lebih butuh ketimbang saya akan air itu. Lalu paman ini menuruti keinginan daripada keponakannya. Dibawa air itu ke tempat tersebut. Ternyata ditemukan, seingat kami adalah seorang perempuan, tertebas pedang atau terkena, saya sudah sekarat juga. Kemudian apa yang terjadi? Ketika si perempuan itu, seorang sahabiah itu, sahabat itu ingin meminum air, terdengar pula suara yang lain. Ada orang yang juga merintih kesakitan. Lalu dikatakan kepada si paman ini, tolong berikan antar air itu ke sana. Dia lebih butuh kepada saya. Ahwaju minni. Dia itu lebih perlu, lebih butuh akan segayung air itu ketimbang saya. Waktu diantar air itu ke sana, ditemukan bahwasanya orang tersebut sudah wafat, sudah syahid. Sudah wafat. Dan tadi itu adalah menjadi suara terakhir baginya. Lalu karena tadi sudah syahid, maka si paman ini kembali ingin menemui perempuan ini. Ketika tiba di posisi atau di tempat perempuan ini, ditemukan si perempuan ini sudah syahid juga. Akhirnya apa yang terjadi? Teringat kepada keponakannya. Dibawa airnya ke keponakannya. Masya Allah kaum muslimin, keponakannya pun akhirnya juga syahid. Air itu tidak ada yang meminum. Apa yang berlaku pada saat itu? Satu sama lain lebih mementingkan kebutuhan orang daripada dirinya. Bayangkan, syahid ma'asyiral muslimin, sakarat dalam peperangan, jihad fi sabilillah. Ketika ia sedang berjihad fi sabilillah dan ia membutuhkan akan sesuatu, namun ia utamakan orang lain, ithar yang tertinggi ma'asyiral muslimin. Dan ini harus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, agar terwujud tatanan masyarakat yang bernilai ukhuwah islamiyah. Yang derajat tertingginya adalah al-ithar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah nilai filosofi pertama daripada Jamaah Arafah ini. Yang kedua adalah, jadi ta'aruf sebagai awal langkah terwujudnya al-ukhuwah al-islamiyah. Alhamdulillah, tadi sudah sampai ke Medan ternyata. Sudah jamaah yang kedua hari ini, Ahad kedua. Kemarin pertama, hari ini kedua. Sudah terwujud juga safari subuh Arafah di wilayah Sumatera Utara di Medan. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai lagi ke daerah-daerah provinsi yang lain. Mudah-mudahan bersama kita, saling mengenal kita, saling bersaudara kita satu sama lain. Maka itu sebenarnya nilai yang ditanamkan oleh Ustaz Jo. Ketika nanti kita akan singgah di Medan misalnya, maka tinggal pergi ke masjid yang ada jamaah safari subuh Arafahnya, kita akan temukan saudara kita juga di sana. Jadi itu yang nilai yang menjadikan kami ini senang, bahagia hati jika solat bersama-sama seperti ini. Itu yang pertama ma'asyiral muslimin. Yang kedua, Arafah. Beberapa minggu lagi atau bahkan sudah nanti minggu depan, seingat kami, kloter pertama ya, seingat kami dari Banda Aceh, insya-Allah akan berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Betul seperti itu, minggu depan ya. Masya Allah, sekitar 1.900 atau 2.000 kaum muslimin dari Aceh, jamaah haji insya Allah akan pergi. 100 ribuan kira-kiranya seluruh Indonesia.
Mereka nanti akan melaksanakan ritual ibadah haji, manasik haji. Dan nanti di tanggal 9 Zulhijjah mereka akan wukuf, berhenti sejenak di sebuah padang yang luar biasa panasnya. Kami alhamdulillah sudah merasakannya. Wukuf di sebuah padang Arafah. Panas sekali, meskipun di dalam tenda ada kipas angin, itu tidak mempan. Air, waktu itu sempat solat zuhur, berwudu, memang air panas yang kita wudu. Bukan air dingin, bukan ada pendingin, tidak ada. Memang air panas. Memang murninya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Arafah. Coba kita lihat tempat yang begitu panas, begitu bersejarah, begitu luar biasa. Di tempat itu siapa yang datang? Siapa yang tiba di tempat itu pada tanggal 9 Zulhijjah? Seluruh kaum muslimin wal muslimat dari pelosok bumi, dari seantero bumi, min anha'il alam, min madinatin syatta, dari kota manapun, dari kampung manapun, dari seluruh penjuru bumi datang ke tempat itu pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf di padang itu. Maknanya apa? Baik ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang muslim yang taat sekali, ada muslim yang lagi belajar taat, ada di sana ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi filosofinya apa? Berbagai macam orang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih belajar dari awal. Enggak semuanya di situ ulama. Lebih banyak yang bukan ulama di sana. Namun mereka mau datang untuk melaksanakan salah satu rukun haji. Wukuf di Arafah ini tidak ada di umrah. Kalau yang lain ada, tawaf ada, sa'i ada, di umrah ada, di haji ada. Namun wukuf di Arafah hanya pada haji saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran juga. Yang datang ke Arafah ini tidak semuanya orang yang sudah ulama, tidak. Tapi ada orang yang baru hijrah, ada orang yang ingin meneruskan kebaikan, ada orang yang memang dia ini ingin untuk berubah baik. Salah satunya silakan pergi ke Subuh Arafah. Karena kenapa? Kita akan berzikir di sini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Adalah sebuah zikir yang luar biasa. Biasanya juga kita bersalawat kepada Rasulullah. Biasanya juga kita di sini membaca doa i'tiraf daripada Nabi Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah salah satu daripada amalan kita, mengakui bahwasanya diri kita ini adalah diri pendosa. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah Arafah. Kita ibaratkan ini tempat berkumpulnya kaum muslimin. Yang ketiga adalah ciri-cirinya adalah mu'tarif. Apa mu'tarif itu? Kita semuanya di sini adalah orang-orang yang beriktiraf diri kepada Allah. Apa itu i'tiraf? Mengakui akan kekurangan diri, mengakui akan kehinaan diri, mengakui akan dosa kesalahan yang telah dilakukan oleh diri ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 102 dan 103. Nanti ada kaitannya dengan pembahasan zakat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم
innallaha ghafurur rahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. Mari kita bahas ini sedikit. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. Dari orang-orang Madinah. Ini ayat 102. Dari halaman surat At-Taubah itu mulai dari 100, nanti 100 itu sebelah, nanti insyaallah sebelah kanan seingat kami di dalam mushaf. Itu tentang as-sabiqunal awwalun, itu ayat 100. Jadi di orang Madinah itu ada as-sabiqunal awwalun juga, minal muhajirin wal ansar. Ada dari kalangan orang Mekah, ada kalangan orang Madinah. Ini orang-orang aman. Maknanya apa? Udah memang as-sabiqunal awwalun, memang orang-orang pertama masuk Islam. Begitu juga ayat setelahnya, singkat kami bercerita tentang ada orang-orang munafik. Apakah itu dari orang Yahudi? Karena Yahudi ini ada Yahudi di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Mereka ahlul kitab juga, cuman ada ternyata sifat-sifat mereka yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah diracuni oleh siapa? Seorang wanita Yahudi di satu peperangan, namanya peperangan Khaybar, ya, di sebuah peperangan Khaybar, Ghazwatu Khaybar. Dan Rasulullah pernah diracuni di sebuah daging, sudah masuk ke dalam daging itu, akhirnya berkata, daging berbicara. Di mana kita temukan itu? Di dalam sirah Nabawiyah. Itu benar terjadi, daging berbicara. Berbicara kepada Rasulullah bahwasanya inni masmum, saya sudah diracun. Seketika itu Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya yang ingin menyantap daging itu, turunkan tangan kalian. Turunkan tangan kalian, jangan masukkan ke dalam mulut. Karena kenapa? Daging ini sudah berkata kepada diriku, dia sudah diracun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berlalu beberapa waktu hingga akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini satu pendapat yang sangat kuat, Rasulullah itu wafat karena diracun. Karena beberapa hari, seminggu kita katakan sakit Rasulullah, dan ini Rasulullah lafazkan sendiri, katakan sendiri kepada Siti Aisyah, bahkan kepada Siti Fatimah. Dikatakan bahwasanya Rasulullah ini merasakan sakit, athar, bekas-bekas akibat daripada suntikan racun ke satu potong daging di peperangan Khaybar. Hari ini dirasa demam Rasulullah, sakit kepala Rasulullah. Memang demam dan sakit kepala wajar, karena Rasulullah seorang manusia, sama seperti kita. Rasulullah juga manusia, lakin basyarun la kal bashar. Manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Ini adalah keistimewaan Rasul. Namun Rasulullah seorang manusia, ia juga merasakan bagaimana rasa diracun. Dan sehingga karena sakit itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali lagi. Wa akharun i'tarafu bi dzunubihim. Jadi ayat 101 tadi kita bercerita tentang orang-orang munafik. Bahkan dari orang Madinah, orang muslimin juga ada orang munafiknya. Siapa itu? Salah satu pentolannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul yang enggak mau ikut Rasulullah di peperangan Uhud. Awalnya ikut. Karena kenapa? Awalnya Rasulullah berkata, kita peperangan Uhud itu di dalam kota saja. Maknanya apa? Di sudut-sudut kota Madinah kita sudah kuasai. Jadi kalau ada musuh yang datang, kita sudah menguasai kota kita. Sudah tahu kita tempat-tempat untuk menyerang, untuk bertahan, untuk menyerang. Lalu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, nanti kan ada ayat itu. Wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun fabima rahmatin min Allahi linta lahum
walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kalau Rasulullah berkeras hati, Rasulullah enggak mau dengar orang, lam faddu min haulik, mereka itu akan meninggalkan engkau nantinya. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Mintalah ampunan kepada mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Ini dalil musyawarah. Rasulullah hari itu bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu ada sebagian daripada sahabat, karena di peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Peperangan Badar itu Rasulullah hanya menggaungkan, ayo siapa yang mau ikut peperangan, yuk ikut. Maknanya apa? Yang mau ikut saja. Karena waktu itu tidak begitu diwajibkan diajak untuk berjihad. Lalu ketika kaum muslimin menang, muncullah kalau kita katakan cemburu, iri hati, boleh enggak di bagian ini? Kalau sempat kita sampaikan nanti. Kita katakan cemburu, iri hati. Karena kenapa? Ada para sahabat yang akhirnya enggak sempat pergi kemarin, nyesal. Kemarin enggak ikut Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pada tahun ketiga hijrah ini ada peperangan, orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka, maka kami ingin ikut bagian, ambil bagian di situ. Kami mau juga berperang ya Rasulullah. Jadi kalau kami ingin berperang, namun kami ingin menyerang mereka di luar kota Madinah. Inilah semangat kami ya Rasulullah. Inilah spirit kami untuk berjihad fi sabilillah. Jadi para sahabat itu mereka sangat bersemangat sehingga mereka menawarkan kepada Rasulullah, kami ingin keluar ya Rasulullah. Kami ingin hadang mereka di sana. Jangan sampai masuk mereka ke kota gerbang pintu kota Madinah. Di mana gerbang kota Madinah? Jabal Uhud, gunung Uhud. Itu adalah gerbangnya kota Madinah. Kami mau hadang mereka di sana. Jangan sampai mereka masuk. Karena Rasulullah mendengar dan kemudian mempertimbangkan pertimbangan daripada sahabat ini, Rasulullah akhirnya keluar. Namun karena Rasulullah tadi memihak kepada hasil musyawarah yang kedua, orang-orang yang pertama mereka mundur. Makanya di dalam peperangan Uhud, berapa total kaum muslimin kala itu? Harusnya 1000 ma'asyiral muslimin. Harusnya 1000, namun sepertiganya mundur. Itu yang pimpin sepertiganya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang mundur. Hingga sisa 700. Sebenarnya menang. Cuman akhirnya ada, kita katakan, satu nafsu yang muncul dari para sahabat di puncak gunung itu, mereka akhirnya turun, padahal peperangan belum total, belum tuntas dengan selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak menceritakan itu secara detail, hanya bagian-bagian ibrah yang bisa kita ambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ada orang-orang munafik, dan ada juga orang-orang yang i'tarafu bidunubihim. InsyaAllah 5 menit lagi InsyaAllah kita selesaikan. Orang-orang yang i'tarafu bidunubihim, selain dari kota Madinah ini ada orang yang beriktiraf diri. Iktiraf diri ini apa? Iktiraf diri ini mengakui akan kesalahan diri, dosa diri. Jadi ternyata dari orang Madinah itu ada orang yang mengakui kesalahan dirinya, namun mereka ada satu amalan yang mereka dalam kebaikan yang mereka lakukan, ternyata ada juga keburukan yang mereka lakukan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka buat baik, namun mereka campur adukkan yang baik itu dengan yang buruk, sehingga mencawo lahinan, jampu inah. Jadi enggak tahu mana saring lagi. Akhirnya apa yang dilakukan mereka? Ini asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Bagaimana cara Allah ampuni dosa mereka? Maka ternyata ini kita tidak akan temukan. Kalau kita lihat ayat ini, enggak tahu kita maksud apa yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tarif kota Madinah itu. Kalau i'tiraf ini bagus ma'asyiral muslimin. Kita kan ada, tadi kita katakan biasanya di Arafah ini ada Rabbana zalamna anfusana. Ini i'tirafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam.
Bahkan ada di sebuah kitab kami baca, kami ingat, innama ahlaka iblisa al-ujbu bi nafsih. Sesungguhnya yang membinasakan, yang mencelakakan iblis itu sifat ujubnya sendiri, atau ujub terhadap dirinya sendiri. Ujub itu apa? Ujub ini dia pikir dia ini lebih hebat ketimbang orang lain. Itu ujub. Maka iblis ini dia ujub kepada dirinya dengan mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik ketimbang dia. Dia itu siapa? Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Maka ujub itu mencelakakan dirinya. Namun iktamalat fadlu Adam. Iktamalat ini sempurna kemuliaan daripada Nabi Adam bi'tirafihi ala nafsih. Karena Nabi Adam ini i'tiraf. Lawan tadi daripada ujub tadi. I'tiraf ini mengakui bahwasanya diri hina, diri lemah, diri berdosa. Dosa Nabi Adam berapa? 1. Maka dikatakan ada sebagian orang salaf ini sedang menyentil kita. Apa dikatakan? Dikatakan oleh sebagian ulama salaf, innama nazala Adam bidhanbin wahid. Jadi unzila atau nazala, diturunkan atau turun Nabi Adam itu dari surga bidhanbin wahid. Wa antum ta'maluna adh-dhunuba wa tukthiruna minha wa turiduna an tadkhulul jannah. Mungkin Tuman mungkin paham artinya. Masih ingat ya bahasa-bahasa Arab dulu di kuliah insyaallah ya. Apa itu artinya? Nabi Adam itu diturunkan dari surga karena satu dosanya. Sementara kalian dikatakan di situ melakukan banyak dosa, berbuat dosa dan memperbanyak dosa, dan kalian mau masuk dalam surga. Enggak imbang masyarakat muslimin. Nabi Adam satu dosa diturunkan. Kita banyak dosa ingin masuk ke dalam syurga sebagai sentilan saja. Kama syarul muslimin rahimakumullah. Nabi Adam membaca fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Apa yang dibacakan oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba telah menzalimi diri hamba sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni hamba, tidak merahmati hamba, maka hamba menjadi orang yang merugi. Ada juga kan iktiraf yang masyhur sekali, iktirafnya Abu Nawas. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu a'dadir rimal fahabli taubatan ya dzal jalal. Wahai Allah, ilahi lastulil firdausi ahla, diri hamba ini bukan ahli surga firdaus. Karena kenapa? Banyak dosanya. Wala aqwa 'alan naril jahim. Namun hamba ini tidak sanggup masuk ke dalam neraka jahim. Fahzunubi mithlu a'dadir rimal. Dosa-dosa hamba begitu banyak sebanyak butiran pasir di tepian pantai. Fahabli taubatan ya dzal jalal, maka anugerahkan kepada diri hamba taubah, wahai engkau yang maha agung. Kama syarul muslimin rahimakumullah. Jadi iktiraf ini baik sekali. Lalu sebagian orang kota Madinah itu mereka beriktiraf diri dengan mengeluarkan harta. Dari mana kita tahu itu? Di ayat selanjutnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan harta. Karena apa? Harta ini punya fungsi, punya peran menyucikan jiwa, membersihkan harta. Menyucikan jiwa, membersihkan harta. Menyucikan jiwa, membersihkan harta. Begitu banyak hal-hal yang dapat kita salurkan dari modal harta kita yang telah Allah berikan. Termasuk masjid kita saat ini. Si banyak yang perlu direnov. Maka berikan harta yang dapat kita berikan, dan itu menjadi bagian daripada iktiraf diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Di pagi dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, gantinya yang lebih baik.
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikan ya Allah kepada orang yang menahan uang itu, menahan harta, dia tidak mau memberikan, dia itu bakhil, dia itu syuh, talafa, kebinasaan. Maka jangan sampai doa malaikat tadi yang kedua itu sampai kepada kita. Namun doa yang pertama boleh sampai kepada kita. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu juga nanti kita akan beribadah kurban. Maka itu adalah sebuah pengorbanan kita, mengorbankan diri karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rezeki yang luar biasa, maka hendaknya juga kita berkorban. Begitu juga apabila ada kemampuan kita laksanakan haji, daftar haji. Kalau sudah daftar, mudah-mudahan Allah panggil dengan segera. Jika yang belum, maka hendaknya mengorbankan harta yang telah Allah berikan. Daftar haji sekarang sudah berapa? Seingat kami sudah 35 juta. Maka daftar haji, karena kenapa? Itu adalah pengorbanan kita. Dan pengorbanan itu mestilah berasal daripada sesuatu yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan Allah tidak menerima, tidak mengabulkan bahkan doa seorang hamba kecuali thayyiban. Itu berdasarkan dari sesuatu yang suci, apa yang dia makan yang halal, yang baik, apa yang dia minum, apa yang ia pakai, maka itu semuanya menjadi sebab, salah satu sebab akan diterimanya doa kita, akan diterima pula amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini. Ada 3 filosofi yang kami sampaikan tadi. Sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, namun insyaallah akan kita sampaikan nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini memuliakan kita semuanya. Seingat kami sebagai penutup, kita syuruk itu di angka 4 kalau tidak salah. Ini sudah terbit matahari, maknanya sekitar 2 menit ada satu pendapat, ada yang mengatakan pendapat yang lain 5 menit lagi. Jadi kalau sekarang di angka 6, di angka 7 baru boleh solat sunat isyraq. Maka tahan sekitar 5 menit. Karena kenapa? Di waktu ini belum boleh solat, karena ini waktu yang makruh tahrim. Makruh tahrim ini adalah makruh, tapi sudah kalau kita lakukan malah berdosa, enggak ada manfaat apa-apa. Jadi ini perlu ilmu daripada kita. Setelah subuh tidak ada kita melaksanakan solat sunat mutlak, tapi kalau solat sunat wudu kita baru ambil wudu boleh, karena itu ada sebabnya. Namun ketika kita melaksanakan solat sunat isyraq, maka hendaknya kita tunggu sekitar 5 menit lagi sambil kita salam-salaman. Nanti kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya seperti apa? Pahalanya ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Secara sempurna pahala haji dan umrah. Meskipun kita belum sampai ke haji, Allah berikan kita pahala haji dan umrah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhwatal iman, mudah-mudahan salawat tadi sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah kelak di akhirat bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam surga nanti. Amin. Ya mujibas sa'i. Terima kasih banyak.